Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Video ini saya akan merekam pakai bahasa Indonesia. Kenapa orang asing ini bisa bicara bahasa Indonesia? Ceritanya begini. Istri saya orang Indonesia, orang Bandung. Saya ketemu dia, saya akan ceritakan insya Allah, tapi saya mau kasih introduction dulu. Ya, istri saya dari Bandung. Saya ketemu dia di Jakarta waktu saya kerja di situ di tahun 1998. Dan saya masuk Islam alhamdulillah di Sunda Kelapa, Masjid Sunda Kelapa di Jakarta, dari hidayah dari hidayah dari Allah Subhanahu wa taala melewati dia, istri saya. Alhamdulillah, ini cerita saya. Saya sudah ada akun di TikTok, Abdurrahim Roberts, pakai 2 i. Kalau mau lihat di situ bisa lihat konten-konten pakai bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Tetapi video-video di situ hanya bisa 1 menit, 3 menit gitu, jadi pendek-pendek. Oleh karena itu saya mau merekam video-video untuk YouTube lebih panjang gitu. Saya sudah upload pakai bahasa Inggris, mungkin sekarang 4 video ya bahasa Inggris. Tapi video ini series ini saya memulai pakai bahasa Indonesia. Dan duluan saya mau minta maaf karena bahasa Indonesia saya sangat putus-putus, sangat jelek gitu. Tetapi mudah-mudahan kalian bisa manfaatkan dari cerita ini dan bisa cukup jelas bahasa saya biar kalian bisa mengerti saya. Jadi saya akan mulai dengan Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, saya keluar dari universitas di UK di tahun 1997. Di London saya study electronic engineering. Saya ingin jalan-jalan di luar UK. Saya nggak mau study lagi di UK. Saya ingin jalan-jalan. Dan alhamdulillah, dosen saya, dia kasih kesempatan untuk ketemu mantan bos dia. Alhamdulillah tinggalnya dekat rumah saya di UK, dekat rumah orang tua saya di UK. Itu di tempat namanya Keston, itu di dekat Biggin Hill, Bromley, itu Kent, tempat tinggal saya waktu itu. Dan alhamdulillah orang tua saya masih tinggal di situ. Indah sekali juga, masya Allah, tempatnya. Banyak pohon, dekat danau Keston. Ya, saya mulai di situ. Alhamdulillah langsung sesudah selesai universitas, dan itu September 97. Saya langsung masuk, mungkin sesudah 1 minggu ya, saya sudah ada kerjaan di Mozambik di Afrika. Wah, itu hebat itu, subhanallah. Saya sebagai masih anak kecil, saya 23 tahun, masih anak kecil. Tapi saya kaget itu. Kalau masih student, kebiasaan tidur terus ya, itu
relax, kita hanya kerja ketika ada exam. Jadi wah, saya kaget langsung mendarat di Mozambik. Kerjanya harus 40 jam, nggak berhenti. Susah itu, subhanallah. Saya sudah bilang dengan diri sendiri, wah ini saya nggak mau. Nanti saya pulang, saya langsung ke bos saya, ya udah, saya nggak mau kerja di sini lagi. Tetapi sambil perjalanannya pulang ke UK, saya refleksi, sangat pikir dalam. Wah, hebat itu pengalamannya yang saya lihat di negeri Mozambik. Orang-orang Afrika itu dalam sekali dalam negerinya juga, itu enggak di kota, itu di kampung-kampung gitu, jauh dari mana-mana. Dan yang saya lihat di situ, saya tidak pernah lihat di hidup saya sampai detik itu. Dan sebetulnya sejak itu saya ngelihat lagi seperti itu. Waduh, pengalamannya hebat. Ketemu orang-orang miskin, orang kaya, orang ya dari Afrika Junub, Afrika macam-macam tempat. Dan saya ke job itu sama orang berpengalaman panjang gitu. Dia sudah 20 tahunan di sebagai engineer. Alhamdulillah, itu pengalaman bagus sekali. Sesudah itu saya ke Belanda, offshore, kerja di laut, di kapal, sampai sakit itu ya, apa ya, kalau bahasa Inggris sea sickness, mungkin bahasa Indonesia itu sakit laut ya. Jangan ketawa ya kalau salah. Benerin ya di komen kalau ada yang salah. Ya sampai muntah-muntah itu, waduh. Kalau kerja begitu sama saya, waduh, saya nggak mau kerja di perusahaan ini lagi. Langsung saya pulang, udah saya mau pergi. Tapi sekali lagi ketika kembali ke negeri saya, wah, pengalaman itu Masya Allah hebat sekali. Wah, saya mau lagi gitu. Jadi ke Mozambik sekali lagi. Sesudah dari Mozambik saya pulang, bos saya minta saya pergi ke Singapura. Jadi saya sedikit takut ya, karena saya belum pernah keluar dari UK untuk lebih dari 1 minggu, 2 minggu. Nah, dan dia bilang kalau kamu ke Singapura, mungkin di daerah sekitarnya Jakarta dan seterusnya, mungkin kamu di situ setahun lebih. Waduh, bagaimana, saya nggak pernah tinggalin ibu saya, bapak saya, adik saya, gimana? Ya, terus ke Singapura oke. Saya nggak offshore, saya hanya ada di hotel, ke lab. Saya kerja di situ sebulan. Sesudah itu saya ke Australia, ke Thailand. Nah, itu offshore. Hebat juga ya pengalamannya, Masya Allah. Tapi sebentar saja. Lalu ke Jakarta. Ketika nyampe di Jakarta, saya nyampe malam, pagi pergi ke Irian Jaya. Dan sementara saya di Irian Jaya, saya menjadi sakit sekali. Sakit apa ya? Permisi ya, saya minum air dulu ya. Bismillah. Tenggorokannya kering. Ya, bismillah. Ya, saya ke Irian Jaya. Dan ketika nyampe ke rig, saya oke. Makan di rig gitu. Tapi malam saya lagi tidur, wah, nggak enak, perutnya enak badan. Saya bangun, dan di rig itu kamar mandinya tidak ada di kamar, harus keluar, harus jalan-jalan sebentar, sedikit. Sambil saya jalan-jalan di
ini antara kamar ke kamar mandi saya muntah, plosh, nggak bisa tahan saya. Wah, panas badan, gemetar, muntaber gitu, nggak bisa apa-apa. Mereka takutnya saya ada malaria itu, bukan bukan demam berdarah, tapi malaria. Jadi mereka bawa saya pulang ke base di Irian. Waktu itu saya nggak bisa bicara bahasa Indonesia sama sekali. Mungkin juga terima kasih, saya tidak tahu. Jadi saya nyampe ke rumah sakit di kota itu di Irian Jaya. Nggak bisa dimengerti. Jadi saya takut, waduh, mungkin kalau dia kasih ini suntik, apa dia kasih operasi atau begitu, mungkin salah ya, karena tidak ada komunikasi antara kami. Ya udah, nggak usah, saya nggak mau obat sama sekali. Saya mau pulang aja ke Jakarta. Wah, nggak ada pesawat itu. Pesawatnya mungkin sekali seminggu doang. Aduh, sakit banget saya. Jadi bawa ke hotel. Dan waktu itu saya baru beli video waktu saya di Singapura. Saya bikin video. Aduh, saya pikir saya akan mati. Aduh. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Aduh. Astagfirullah. Istri saya sering ngomong itu. Itu apa ya, kayaknya drama banget. Lebay gitu. Lebay gitu. Ya, jadi ya saya belum pernah mengalami seperti itu. Kan mohon maaf ya, tapi dalam waktu saya ke kamar mandi keluarnya darah. Ya, mohon maaf ya, tapi saya mau kasih tahu ini keadaannya. Jadi saya takut, saya pikir saya akan mati. Saya tidak tahu, masih muda, belum pernah mengalami seperti itu. Jadi mungkin 2-3 hari saya telepon ke teman saya di Jakarta. Tolongin saya, saya mau pulang. Mereka pasti pusing, waduh si orang ini pulangin aja ke UK. Pusing gitu. Tapi alhamdulillah saya dipulangin ke Jakarta. Begini aja di pesawat untuk 4 jam gitu. Nyampe di Jakarta, sama sopirnya langsung ke SOS. Mereka ini dysentery bahasa Inggris, saya tidak tahu bahasa Indonesianya. Itu just penyakit perut. Dikasih obat Flagyl 500, saya ingat namanya. Saya minum untuk 10 hari, udah alhamdulillah udah selesai. Dan saya pulang ke UK untuk Natalan dan tahun baru. Waktu itu akhir tahun 97, mulai tahun 98. Dan waktu saya pulang dari Jakarta ke Singapura, saya ketemu bos saya di situ. Dan dia bilang, kamu harus kesini lagi ya, karena ada banyak job sekarang. Kamu harus kesini lagi, ini bagus untuk training untuk kamu. Saya bilang, ya udah, coba saya lihat nanti. Dia bilang, jangan kecewa ya, nanti kamu pulang ke UK, kamu akan terangkan pengalaman kamu di Australia, di Singapura, di Thailand, offshore, penyakit itu, di rig, begini. Kamu akan mencoba terangkan kepada orang, tetapi mereka tidak akan mengerti. Karena mereka belum pernah mengalami sendiri. Kamu akan frustrasi ya. Dan beneran juga, saya pulang ke kota saya, kan kota kecil. Seperti istri saya bilang itu, kampung bule. Saya pulang ke situ. Dan subhanallah, sambil saya juga teman-teman dekat saya, teman-teman karib-karib,
saya terangkan pada mereka, saya offshore dan saya lakukan ini dan saya mengalami ini, wah itu udah begini. Mereka just gini, oh itu untuk mereka seperti biasa. Benar ya, kalau pengalaman seperti itu harus itu sharing sama orang-orang seperti kita gitu ya. Kalau orang kerik, saya kerik, pasti dia mengerti saya karena dia mengalami apa yang saya mengalami. Tapi orang yang belum pernah kerik tidak tahu perasaannya, harus mengalami apa, harus lakukan apa, harus training apa, harus ini, harus itu, kurang tidur dan seterusnya. Dia tidak mengerti perasaannya, jadi pasti frustrasi. Nah, frustrasi itu asal dari kekurangan ya pengertian diri sendiri, budaya orang lain gitu. Itu masalah saya sendiri karena masih muda, saya belum ini ya belum pernah mengalami banyak, belum gitu. Saya tidak tahu bagaimana ekspresi diri sepertinya. Ya sekarang alhamdulillah saya mengerti. Dan juga saya bisa mengekspresi diri saya lebih pandai sekarang mengekspresi diri gitu. Tapi alhamdulillah. Nah sesudah itu bos saya panggil, oke, kamu harus balik lagi ke sini ya. Jadi saya ya udah, sebetulnya saya mau. Ketika saya balik ke Inggris, saya nggak mau balik lagi. Tapi ketika saya mungkin 4 hari 5 hari di UK, saya ingin keluar lagi, saya ingin ke Indonesia lagi, nggak bisa tunggu. Ya pastilah nggak kesel sama orang tua ya, tidak sama sekali. Saya itu cinta banget, tetapi bukan karena mereka, karena itu tempat yang saya membesarkan di situ, saya grow up di situ. Jadi saya tahu setiap jalan di kota saya. Ya kenapa saya nggak ada yang saya bisa mengeksplorasi lagi gitu. Saya harus keluar kalau saya mau mengalami lagi. Waduh, saya ngomong mengalami terus ya beberapa kali. Kan kosakata saya masih kecil. Mohon maaf ya. Nah begitu saya akan berhenti di sini, insya Allah, karena sudah cukup lama. Saya tidak mau kalian bosan sama video ini. Dan semoga saya akan teruskan di video berikut ketika saya kembali ke Indonesia pada tahun baru 1998. Oke, terima kasih untuk nonton ini dan semoga bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.